Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki, nomor induk mahasiswa 195039991, kelas 3 KSC, program studi S1 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang materi manajemen pemasaran, yaitu strategi pemasaran. Nah, apa sih strategi pemasaran? Strategi pemasaran adalah rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan tentang dampak berbagai aktivitas pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produk pada pasar sasaran tertentu. Strategi pemasaran merupakan bagian integral dari strategi bisnis yang memberikan arah pada semua fungsi manajemen di sebuah perusahaan. Strategi pasar perlu dipersiapkan sejak dini agar tujuan pemasaran dapat tepat sasaran. Terdapat 3 unsur strategi pemasaran. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing konsumen dibedakan menurut karakteristik, kebutuhan produk, dan bauran pemasaran itu sendiri. Yang kedua yaitu targeting, adalah tindakan memilih satu atau lebih segmen yang akan dimasuki. Dan yang ketiga, positioning, yaitu menetapkan posisi pasar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan produk yang ada di pasar kepada konsumen. Jadi unsur strategi pemasaran itu ada 3 atau biasa disingkat dengan STP. Segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu unsur strategi pemasaran, yaitu targeting. Dan sekarang saya berada di KUP Margo Rahayu Grenggeng yang memproduksi berbagai kerajinan dari anyaman pandan. Dan metode yang saya gunakan yaitu wawancara langsung dengan Ketua Koperasi Margo Rahayu Grenggeng, yaitu Ibu Yana Musayana. Sekarang saya berada di KUP Margo Rahayu, RT 6 RW 6, Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, yang memproduksi berbagai kerajinan dari anyaman pandan, ciri khas Kabupaten Kebumen. Dan bersama saya ada narasumber Ketua Koperasi KUP Margo Rahayu Grenggeng, yaitu Ibu Yana Musayana. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Hengki. Ya, kali ini saya akan tanya-tanya ya Bu, boleh wawancara tentang targeting yang udah dicapai oleh KUP Margo Rahayu Grenggeng. Pertanyaan yang pertama, target pasar apa yang ingin dicapai oleh KUP Margo Rahayu Grenggeng ini Bu? Ya, sementara ini sih target pasarnya kami memang sudah ya, regional dan bisa nasional juga bisa dibilang sudah tingkat nasional. Ya, untuk selanjutnya untuk kedepannya yang kepinginnya bisa ekspor, bisa internasional ya, go internasional. Untuk sementara ini kami memang belum bisa karena untuk target produk untuk ekspor kan harus banyak kayak gitu ya, jadi kami belum bisa. Waktu itu memang sudah pernah ada buyer ke sini tapi cuma memesan sampel produk tas, tapi sampai sana itu mungkin packingnya nggak benar atau gimana, sampai sana barangnya rusak. Berarti mungkin belum tahu cara misalnya iya. Sampai sana tetap terjaga kualitasnya itu belum tahu ya Bu, karena emang belum ada pengalaman buat ekspor ya begitu. Baik. Tapi mudah-mudahan nanti emang bisa go internasional, bisa ekspor sendiri, itu pasti dengan pendapatannya itu jauh lebih banyak ya Bu ya. Ya. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu untuk sementara ini target pasar sudah kemana aja yang udah dicapai gitu? Sementara ini target pasar kami sudah sampai ke Pulau Jawa. Udah keluar Pulau Jawa juga? Ya, Bali pernah, Kalimantan juga pernah. Ya. Itu perseorangan atau ada mungkin dari instansi tertentu yang dari luar? Ada yang dari instansi, ada yang perorangan. Kalau untuk instansi di Jakarta juga dari LHK pernah, karena kami memang kan dari binaannya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Terus dari Kementerian Kesehatan juga pernah.
Berarti udah lumayan ya, udah keluar Pulau Jawa dan udah dikenal produk anyaman pandannya ya. Alhamdulillah ya. Ya. Terus untuk selanjutnya, untuk target penjualan sebulan mencapai berapa? Terus ini kan sebelum dan sesudah COVID gitu kalau Ya. sekarang. Kalau sebelum COVID kan memang banyak pesanan, baik dari instansi maupun dari perorangan. Jadi ya sekitar untuk sebelum pandemi itu produk kami mencapai 250 sampai 300 pieces per bulan. Bisa 300 sampai per bulan. Ya. Itu kalau dinominalkan kira-kira bisa sampai berapa, Bu? Sekitar ya 10 jutaan. 10 juta per bulan. Ya. Itu sebelum pandemi. Terus kalau di masa pandemi sekarang paling ya 3 juta lah. 3 juta per bulan. Ya. Tapi ya masih alhamdulillah ya masih ada pemasukan. Untuk omset ya kalau sebelum pandemi itu 5 jutaan. 5 juta sebelum pandemi. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti emang bisa terus berkembang dan pandemi emang diharapkan cepat berakhir ya, Bu. Iya, terus untuk selanjutnya dan untuk kondisi di masa pandemi sekarang, apakah masih ada pemesanan gitu, Bu, dari luar daerah atau dari daerah sendiri? Masih ada. Masih ada ya, Bu? Ya, untuk kemarin juga masih ada itu sampai 550 itu rencananya untuk souvenir pernikahan. Kalau sebelum pandemi itu banyak dari instansi pemerintah, itu dari Semarang, dari Polda Semarang juga, terus dari Bapeda itu yang sering pesen ke sini banyak sampai 500 pieces tas. Itu yang pesanan 550 itu buat souvenir pernikahan. Masih orang sini atau luar daerah? Masih orang sini. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk produksi itu lebih banyak itu yang maksudnya pembeli itu kalangan perempuan atau laki-laki, Bu? Mayoritas yang kalangan perempuan. Karena kami produknya kan kebanyakan produk tas. Lebih souvenirnya buat itu ya kalangan perempuan ya, Bu, kayak tas kayak gitu ya, Bu. Terus macam-macam produknya itu apa aja, Bu, yang dihasilkan oleh KUP Margo Rahayu Genggeng ini? Ada berbagai macam model tas. Model tas ya. Dompet. Ini seperti ini. Ada sandal. Ini salah satu bentuk kerajinan yang dihasilkan oleh Margo Rahayu Genggeng tadi, yaitu ada tas, ini juga ada sandal, ada kotak tisu juga, ada kotak tisu, ada dompet, ada box pensil, ada figura juga dari anyaman pandan. Ini ada vas bunga, ada slepen, macam-macam ya, Bu. Ini yang lagi booming ini. Slepen sekarang lagi booming. Itu buat tempat apa, Ibu? Dulu kan tempat tembakau. Oh, buat tempat tembakau. Tapi sekarang buat tempat macam-macam lah. Kalau ini buat apa ya, Bu? Itu katanya pesanan buat tempat baju. Ini lumayan banyak. Ini orderan dari mana, Bu? Dari Kebumen itu. Dari Kebumen. Ya. Order 30 lebih. Ya. Itu tadi bentuk macam-macam produk yang dihasilkan oleh KUP Margo Rahayu Genggeng dari anyaman pandan, bisa dibuat berbagai macam kerajinan yang unik dan menarik tentunya. Baik, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah pernah mendapat pesanan dalam jumlah banyak dan itu dari instansi mana atau di perorangan itu pesan dalam jumlah yang banyak, Bu? Itu dulu pernah dari Bapeda Kebumen itu untuk acara Musrem Bangkap. Itu pesan apa, Ibu? Pesan tas yang buat itulah. Kan biasanya kalau di Musrembang itu kan banyak tamu undangan gitu. Lah itu souvenirnya pakai tas itu dulu 500 biji tas. 500 biji. Ya, waktu itu harga sekitar totalnya itu 30 juta. Ya, itu tadi wawancara saya dengan narasumber Ketua Koperasi Margo Rahayu Genggeng, Ibu Yana. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat menginspirasi banyak pihak tentunya, dan harapan dari Ibu Yana dan saya sendiri juga dari KUP Margo Rahayu Genggeng ini target bisa go internasional, bisa mengekspor produk anyaman pandan dari Kabupaten Kebumen ini bisa tercapai ya, Bu, bisa
ekspor dan bisa tetap berjalan. Dan yang diharapkan dari sekarang yaitu di masa pandemi ini segera berakhir, terus pesanan banyak lagi, bisa meningkatkan omset penjualan, dan KUP Margo Rahayu Gerenggeng ini tetap bisa beroperasi dan kesejahteraan karyawan juga terpenuhi. Terima kasih Ibu buat waktunya. Sama-sama Mas Hengki. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi presentasi dan wawancara langsung saya dengan Ibu Yana Muzayana selaku Ketua Koperasi mengenai materi manajemen pemasaran tentang strategi pemasaran yaitu targeting di KUP Margo Rahayu Desa Gerenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Dan berikut ini adalah beberapa produk-produk kerajinan dari anyaman pandan yang dihasilkan oleh KUP Margo Rahayu Desa Gerenggeng. Terima kasih telah menyaksikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.